CCS Type 2 nih. Tuh, nggak ngerepotin gitu loh. Yes guys, kami sekarang keluar sudah dari setir kanan karena dulu kami walaupun pernah nge-review mobil ini, tapi formatnya masih setir kiri. Dan dulu namanya masih DFSK Gelora i3. Nah sekarang ini dia nama resminya, Ceres 3. Jadi ini adalah sebuah mobil listrik baru compact SUV dari DFSK dan Ceres, yang mana menurut kami harga yang diberikan oleh mereka cukup reasonable sekali dan spesifikasi yang diberikan juga sangat value for money sekali. Yes, menjadi mobil yang paling enak satu PHEV. Kenapa enak? Ya karena mereknya Ceres. Menurut kami mobil ini cukup oke untuk dikonsider. Kenapa begitu? Setelah berlama-lama, ini dia Ceres 3. Oke, ini dia Ceres 3 yang resmi diluncurkan pada pagelaran PHEV 2025. Apa aja bedanya dengan yang pernah kami coba waktu itu Ceres DFSK Gelora i3 waktu itu? Ya sebenarnya secara tampak nggak banyak perbedaan. Kalau dari depan dia masih menggunakan lampu yang mirip-mirip, projector headlamp, lampu-lampu yang reflektor LED gitu ya, sudah oke lah ya. Dan sudah ada LED DRL juga di bagian sini. Yang beda sekarang logonya jadi Ceres, tidak ada DFSK sama sekali. Kalau dulu kan masih ada DFSK-nya ya, ini sekarang Ceres. Dan dia ya overall lebih terasa looks SUV listriknya gitu, dengan tanpa ada embel-embel grillnya. Kalau CVT suka nggak kira-kira tampang depannya? Sisi nothing much, nggak ada banyak perubahan gitu ya. Lanjut pada bagian samping. Di samping not much perbedaan juga, sama ya. Siluet-siluet yang dulu pernah ada di bagian samping juga masih ada di mobil ini. Dia panjangnya di 4415 mm. Terus juga ya seperti velgnya, yang penggunaan velgnya juga ya dirubah sedikit sih, warnanya jadi lebih gun polish gitu ya. Dengan konfigurasi dia di 225/55 R18, dia 18 inci, bagus. Bagus ya mobil ini, meskipun SUV ada baterainya, listriknya, dia tetap ground clearance-nya tetap tinggi di 180 mm. Karena beberapa SUV di kelas ini, entah kenapa, karena mungkin baterainya ada di bawah sini kali ya, ground clearance itu bisa di bawah 160 atau mentok-mentok 160. Padahal mereka ngaku SUV. Ini masih cukup tinggi di 180 mm. Nice, DFSK masih bisa mempertahankan itu, gitu ya. Masih ada kamera 360 sama seperti di depan tadi. Untuk di kiri kanan juga ada kamera 360, bagus. Dia sudah keyless entry, ada tombolnya di bagian sini. Ya. Nah, waktu itu kita buka sebelah sini tuh setirnya di sebelah kiri ya. Nah, sekarang nggak ada lagi. Dan di bagian belakang pilarnya dia kayak menyipit gitu, masih ada. Jadi lagi-lagi paling perubahannya hanya pada bagian velgnya dan ada list biru di bagian side skirt sini. Kita bagian belakang. Bagian belakang lagi-lagi nggak banyak yang perubahan ya. Dia sisanya ya lampunya masih sama seperti yang waktu DFSK Gelora I itu, waktu itu masih sama LED bar. Terus juga lampunya terpisah seperti ini. Paling yang perbedaan tidak ada lagi logo DFSK-nya. Waktu itu kan logo DFSK depan belakang ada. Ini sekarang Ceres aja gitu ya di bagian sini. Tapi uniknya di yang model yang ditampilkan pada PHEV ini tidak ada logo atau nomenklatur tiganya sama sekali ya. Jadi di belakang tuh polos aja nih. Gak ada nomenklatur tiganya, kecuali pada bagian platnya. Tapi di bawah masih ada kayak list-list warna biru begini, sehingga membuat mobilnya kesannya EV banget gitu. Bagian sini juga ada. Dan memang kalau lihat size-nya, dia tuh kayak lebih bantet kayak ala-ala HR-V generasi yang sebelumnya, generasi kedua gitu ya. Lihat bagian bagasinya. Oh, dia belum dilengkapi dengan port tailgate ya. Oke, ini kapasitas bagasinya lumayan besar untuk mobil EV yang dimensinya sebenarnya nggak panjang-panjang banget. Lampunya sudah LED, sudah ada tray begini untuk privacy. Jadi lumayan bagus, dan kita juga masih bisa melipat 60 dan juga 40. Cukup praktikal mobilnya. Oke, ini dia baris duanya. Secara space kami sangat ingat sekali sama Gelora i3 yang waktu itu, gak banyak perbedaan ya. Ini legroom masih sama size-nya, terus juga headroom juga masih sama. Dia juga sudah dilengkapi dengan panoramic sunroof, bagus. Lampunya
Sudah di lampu di kanan sini, namun sayang memang masih bohlam, belum yang LED gitu ya. Tapi bagusnya door trimnya tuh sudah di bahan bagus ya. Sudah soft touch bagian atas, apalagi yang pakai tersentuh tangan, ini semua sudah soft padding dan sudah all auto power window juga. Jadi berasa enak banget. Sudah ada AC di tengah sini dan sudah ada USB socket di tengah sini juga. Jadi tidak akan kehilangan daya ketika kita berjalan sama mobil ini gitu ya. Sudah ada cup holder dan speakernya. Dari siapa pas tuh? Ada tulisannya? Nggak ada ya? Oke. Dan sudah ada speaker di bawah sini juga. Dan di tengah sudah 3 headrest, jok kulit, dan sudah ada armrest dengan 2 cup holder gitu ya. Untuk tinggi kami yang 175 cm, tapi memang dia agak sedikit belum tertopang dengan sangat baik di depan sini gitu. Kita bagian depan yuk. Oke, ini dia depannya. Wah, akhirnya ya jadi setir kanan juga. Dan setirnya sedikit lebih dibuat modern ya. Sekarang juga sudah menggunakan logo Ceres yang baru. Logonya di bagian bawah sini dan nomenklatur tulisan Ceres di bagian klaksonnya gitu ya. Di kiri untuk pengaturan layar entertainment, di kanan untuk pengaturan Bluetooth, teleponi dan segala macamnya gitu ya. Bagus. Dia sudah speedometer sudah full digital, layar entertainmentnya juga sudah full digital. Banyak banget yang bisa kita explore dari layar entertainmentnya. Dan secara layout ini berasa banget premiumnya ya. Kita bisa lihat aja di bagian dashboard ini sudah soft touch dengan jahitan asli. Dan di bagian yang tersentuh tangan di bagian door trim juga sudah soft touch dan sudah soft padding juga gitu. Enak banget. Dan tuh transmisinya sudah joystick begini. Lihat di CVTs. Wah keren banget. Ada kristal-kristalnya gitu loh, keren ya. Electric parking brake, sudah auto hold juga, kamera 360, drive mode, auto, dan juga untuk pengaturan AC-nya masih ada shortcutnya. Jadi memudahkan kita untuk mengeset mobil gitu. Di sini juga masih banyak tombol shortcut nih. Ada wireless charging juga di bagian sini, bagus ya. Dan untuk ngelipat spion juga masih ada di sini ya guys ya. Gak bikin ribet ya, nih. Masih ada untuk pengaturan hill descent controlnya, untuk pengaturan lane keeping assist-nya, traction control, untuk nge-lock, door lock masih ada. Nggak semua layarnya sini, rata-rata rivalnya itu udah begitu semua, which is agak mengganggu ya gitu. Panoramic sunroof, tempat kacamata, lampu-lampu, sudah LED yang depan bagus, dia sudah ada bisa nutup curtainnya juga. Panoramic sunroof juga bisa dibuka, bukan cuma panoramic roof ya, panoramic sunroof. Dan dia sudah ada kaca dan lampu pada bagian sun visor-nya. Overall, gimana menurut CVTs? Kalau kami sih suka ya mobil listrik yang simple gini, yang nggak terlalu over complicated. Apalagi khususnya pada bagian tombol yang masih banyak tombol fisiknya. Kalau menurut Pak CVTs, gimana? Yuk diskusi di kolom komentar. Ngomongin soal charging dari mobil ini, kalau pakai AC charging 11 kW, dia tuh 5 jam. Sedangkan kalau DC charging, dia bisa 20-80% hanya 40 menit saja. Keren banget. Dan sudah ini ya, CCS Type 2 nih. Tuh, nggak ngerepotin gitu loh. Paham kan maksud saya ke siapa gitu kan. Kita lihat bagian depan. Oke, kapasitas baterai dari mobil ini itu di 54 kWh. 54 kWh itu bisa membuat kalian berjalan sejauh 400-an kilometer kalau klaimnya NEDC ya. Dan tenaga dari mobil ini tuh di 120 kW atau 160 horsepower dan torsinya di 190 Nm gitu. Nah ini dia kap motor listrik ya. Tapi sayang memang tidak diberikan frunk. Padahal ini sebenarnya masih ada kosong ya. Sebenarnya masih bisa diberikan frunk sedikit lah sebenarnya. Kalau berikan frunk kan lebih praktikal jadi di depan. Tapi kayak ini sih bisa diakalin sih. Kita akan ada aftermarketnya pasti gitu. Oke CVTs, itu aja review kami tentang Ceres 3 yang terbaru ini yang sudah akhirnya setir kanan. Nah menurut CVTs gimana? Kira-kira dengan harga yang diluncurkan paling tinggi di 398 untuk 1000 konsumen pertama, itu menarik nggak? Tulis kolom komentar yuk. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Dan juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan bagi kalian tertarik untuk meminang DFSK atau mobil-mobil lainnya juga bisa lewat website kami di cvtindonesia.co.id. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.